Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita mencari reaksi vertikal pada beban merata. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari titik tengah dari beban merata ini, yaitu dengan cara kita tarik garis mencari titik tengahnya. Nah, di sini ketemu titik tengahnya. Titik tengah ini akan menjadi beban terpusat, yang dimana dari beban merata ini menjadi beban terpusat seperti itu. Jadi beban terpusat ini bebannya berapa? Dia Q. Lalu rumusnya dari Q ini yaitu Q kecil dikali dengan L, jarak keseluruhan dari tumpuan A ke tumpuan B. Itu. Jadi saya tuliskan ulang di sini Q besar sama dengan Q kecil dikalikan dengan L. 6 dikalikan dengan 12 yaitu 72. Nah, setelah kita mengetahui beban dari beban terpusat ini atau dari beban merata ke saya kompres menjadi beban terpusat, simpelnya dijelaskan seperti itu. Jadi sekarang kita langsung mencari sigma momen pada A nya. Kita langsung cari reaksi perletakannya. Sigma momen pada A sama dengan ruas kanan 0. Jika ditanya sigma momen pada A, maka kita fokuskan pada tumpuan yang B. Jadi saya jelaskan dulu sebelumnya. Jika dia searah jarum jam, maka nilainya positif. Jika dia kebalikan arah jarum jam, maka dia negatif. Nah, jadi tumpuan dari B ini kan dia negatif, karena jika kita tarik garis dari bawah maka arahnya ke tumpuan A, jadi dia negatif seperti itu. Jadi negatif reaksi vertikal pada B, RBV disebut, lalu dikalikan dengan jarak tumpuan dari B ke A, jarak keseluruhan yaitu L. Lalu jika tumpuan itu menjadi negatif, maka bebannya akan menjadi positif. Jadi bebannya sini kan saya kompres menjadi Q besar, yaitu beban terpusat, itu menjadi positif Q besar dikalikan dengan jarak antara Q ke tumpuan A, yaitu kan setengah. Karena kotak ini kita mencari titik tengah-tengahnya, yaitu berarti otomatis jarak antara Q ke tumpuan A itu menjadi setengah. Di sini jaraknya menjadi setengah, berarti setengah L. 1/2 dikali 1/2 L. Ruas kanan sama dengan 0. Jadi sekarang tinggal kita masukkan angkanya. RBV tahap L nya 12 ditambah Q besar yaitu 72 dikali dengan setengah L atau 0,5 dikali 12 berarti 6. Ruas kanan sama dengan 0. Langsung kita jumlahkan. BV dikali dengan 12 ditambah 72 dikali 6 432 sama dengan 0 ruas kanannya. Jadi sekarang kita pindah ruas. 432 kan di sini masih tandanya positif. Jika dia pindah ruas ke kanan, maka tandanya ini akan berubah menjadi negatif. Begitupun sebaliknya, jika misalnya tanda di awalnya sini negatif, dipindah ruas akan berubah menjadi positif. Gitu. Berarti negatif RBV dikali 12. Sini kan kita pindah ruas, berarti sama dengan negatif 432. Karena di ruas kiri kanan ini sama-sama negatif, maka bisa dicoret jika kedua ruas ini memiliki simbol negatif yang sama. Kita coret, berarti negatifnya hilang. RBV. Lalu langkah berikutnya, perkalian ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi dari perkalian ketika dipindah ruas akan menjadi per atau pembagian. Jika di sini positif di sini per atau pembagian, maka jika dipindah ruas akan menjadi perkalian, atau lebih simpelnya
kebalikannya. Jadi kalau perkalian kebalikannya pembagian, kalau penjumlahan kebalikannya adalah pengurangan, seperti itu. Jadi sama dengan 432 pindah ruas per 12. RBV sama dengan 432 dibagi 12 sama dengan 36. Sekarang kita lanjut ke sigma momen pada B. Nah, ketika ditanya sigma momen pada B, maka kita akan terfokuskan pada tumpuan yang A. Gitu. Jadi, karena tumpuan A ini positif, jika ditarik garis dari bawah sini, maka dia arahnya ke kanan, maka dia searah jarum jam. Jadi dia reaksi partikel pada A atau disebut RAV, dia positif, dikali dengan jarak tumpuan dari A ke B, jarak keseluruhannya, tetap jarak keseluruhan ya, kalau dikali dengan reaksi partikel pada A, jarak keseluruhan di L. Jika tumpuan ini positif, maka bebannya akan menjadi negatif. Lebih simpelnya, jika tandanya di sini positif, maka tanda berikutnya yaitu negatif, seperti itu. Negatif, langsung kita fokuskan pada beban terpusat yang Q ini. Tadi sudah kita tarik titik tengahnya, yaitu Q. Jarak dari Q sini ke tumpuan B yaitu setengah L. Berarti Q besar dikalikan dengan setengah L, karena jarak antara Q ini ke B itu setengah L, sama dengan ruas kanan 0. Jadi RAV diturunkan, kita langsung masukkan angka-angkanya. L nya diganti 12, negatif Q 72 dikali dengan setengah dikali L atau 0,5 dikali 12 itu 6, sama dengan ruas kanan 0. Langsung dijumlahkan, RAV 12 dikali 12 dikurangi 72 dikali 6 itu 432, sama dengan ruas kanan 0. Jadi sekarang kita pindahkan ruas. Negatif, kalau di sini negatif, berarti kalau dipindah ruas menjadi positif. RAV kali 12, lawannya negatif kan positif. Positif 432, berarti kalau dipindah ruas. Sekarang kita pindah ruaskan yang perkalian. Jika pindah ruas perkalian ini ke kanan, maka dia akan menjadi per atau pembagian, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. RAV sama dengan 432 per 12 atau dibagi 12. RAV sama dengan 432 dibagi 12 itu 36. Nah, lalu kita sekarang akan mengecek apakah sigma momen pada A dan sigma momen pada B ini benar, hasilnya 36 dan 36. Maka cara mengeceknya seperti ini. Sigma V atau sigma total dari yang kita cari tadi, reaksi partikel A dan reaksi partikel pada B, sama dengan ruas kanan 0. Jadi sigma V ini yaitu kan sigma ini adalah total, berarti total keseluruhan dari V, berarti RAV ditambah dengan RBV, lalu sama dengan ini tuh bisa dipakai Q besar dan Q kecil. Kalau kita pakai Q kecil, dia harus dikalikan dengan L, atau mau lebih sederhananya langsung pakai Q besar, karena Q besar itu adalah rumus antara penggabungan dari Q dikali L, seperti itu. Jadi sekarang RAV 36 ditambah 36, karena saya pakai di sini Q besar, jadi langsung 72. 36 tambah 36 itu 72, sama dengan 72. Nah, kita ketika ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama menunjukkan angka yang sama, maka sigma momen pada A dan sigma momen pada B ini benar, karena ketika pada saat di cross check atau sigma partikel V ini itu namanya cross check, apa tadi saya tulis, namun menunjukkan angka yang sama, berarti benar. Ini oke. Nah, terus rumus yang kedua untuk mengecek apakah
reaksi vertikal pada A dan B ini benar dengan rumus seperti ini. Sigma V dengan ruas kanan 0 atau cross check, yaitu cara RAV sama seperti tadi, RAV ditambah RDV, tapi bedanya sekarang itu langsung dikurangi dengan Q besar, sama dengan ruas kanannya 0. Tuh. Di RAV 36 ditambah 36 langsung dikurangi dengan Q besar, yaitu 72 dengan ruas kanan 0. Ini langsung kita jumlahkan, hasilnya akan 0 dan ruas kanan juga 0. Ini menunjukkan angka yang sama, ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama 0, berarti dia oke atau benar, reaksi vertikal pada A dan B itu benar. Jadi seperti itu untuk cara mengeceknya. Sekian dari video yang saya bisa jelaskan. Bagi yang tidak mengerti atau masih kurang paham, bisa tanya di kolom komentar atau DM Instagram saya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.